Batu Besi. Dan tadi Pak Lurah sudah menyampaikan ini beberapa hal berkaitan juga dengan wajah kota dari Kelurahan Batu Besi itu sendiri. Dan ini ada yang tadi sempat kita pending untuk jeda iklan. Nah ini berkaitan juga dengan persoalan-persoalan dan juga itu juga pelayanan kepada masyarakat. Astra, terus juga ini berkaitan dengan bantuan-bantuan kepada masyarakat sendiri. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa program-program Bapak Wali Kota yang sangat menyentuh masyarakat, terutama dalam pelayanan kesehatan, kita mungkin sudah ketahui bersama di bidang kesehatan ada Brigade Kupang Sehat, ada pelayanan puskesmas yang sekarang sudah lebih baik, dan untuk sekarang itu kita lebih fokus kepada menjadi penjaga sosial atau jaringan sosial. Itu salah satunya sekarang yang tadi disebutkan itu BPJS. Jadi beliau menginstruksikan bahwa semua warga yang tidak mampu sudah harus memiliki BPJS, sehingga mereka tidak lagi kesulitan dalam mencari atau bisa berobat ya. Kemudian sekarang kita ketahui juga bahwa beliau memberikan dari pemerintah kota, beliau memberikan bantuan kacamata ya. Kemudian di bidang pendidikan itu juga pelayanan beasiswa. Jadi sekarang itu semua anak-anak mahasiswa boleh mendapatkan beasiswa dengan beberapa kriteria ya, kriteria masuk. Tapi itu tentunya juga pasti akan ada kriteria khusus, bukan artinya semua lalu orang mampu pun juga harus masuk, tidak. Tetapi kalau misalnya seseorang itu memiliki nilai yang bagus dan sebagainya dan berpotensi untuk menjadi sumber daya manusia yang baik untuk Kota Kupang, apa salahnya, kan begitu kira-kira. Kemudian tadi katakan Raskin Plus, Raskin, ada sekarang Raskin Plus, itu sudah kita jalankan dan itu memang perintah beliau sendiri bahwa tidak boleh ada lagi warga yang tidak terdata, warga miskin yang tidak terdata, dan itu memang kita sedang memberdayakan semua RT untuk mendata itu. Ya. Sebelum lanjut, ada berapa RT di? Di Batu Besi kita ada 18 RT dibagi dengan 4 wilayah RW. Dan sekarang kami atau saya di kelurahan beberapa pekan terakhir mulai fokus ke RT RW, dan semua RT RW harus bekerja sama. Tidak ada lagi RT RW yang harus mereka kerja sesuai dengan tupoksi mereka, karena mereka dipilih juga oleh warga masyarakat untuk melayani. Dan itu tidak boleh mereka abaikan. Sehingga bukan berarti kami juga di kelurahan berleha-leha karena RT, tidak. Itu fungsi kami untuk membantu, karena bagaimanapun juga kita membutuhkan jaringan sampai ke bawah seperti begitu. Itu tuh. Sedangkan pelayanan-pelayanan lain kita ketahui sudah berjalan dengan baik. Kemudian bagian infrastruktur sudah juga berjalan dengan baik. Mungkin itu di pelayanan bidang kesehatan. Mungkin nanti sebentar kita akan bahas lagi yang lain. Tetapi program wali kota yang sangat menyentuh pada masyarakat, terutama kesehatan. Kesehatan, pendidikan, dan juga ini Raskin Plus kepada masyarakat itu sendiri. Tapi juga kembali lagi ini yang lebih mengetahui tentang masyarakatnya lurah dan juga RT. Nah, ini sebagai pemerintah yang lebih dekat lagi dengan masyarakat itu sendiri. Dan kalau kita berbicara soal pelayanan kepada masyarakat, baik itu tentang kesehatan, pendidikan, dan juga ini kesejahteraan dari masyarakat, dalam hal ini penerima Raskin Plus dan juga yang lainnya, masyarakat yang artinya ini baru berdomisili. Nah, ini kembali lagi soal bagaimana juga untuk pendataannya seperti apa ini, karena sangat sensitif juga. Benar. Kita tetap berpatokan kepada pelayanan masyarakat yang berbasis kemanusiaan, itu yang paling penting. Memang kita tetap akan fokus dan mengutamakan warga, artinya warga yang memang benar-benar kelurahan Batu Besi. Tapi kita juga tidak mengabaikan para pendatang yang mungkin dia cuma berdomisili. Contoh misalnya melahirkan, kan? Karena faktor
Fatu Besi merupakan destinasi ekonomi, ada pasar dan sebagainya, itu kan banyak saudara-saudara kita dari luar daerah yang datang membawa keluarganya dan sebagainya. Nah, itu kita tidak salahkan. Nah, kadang-kadang mereka datang juga dengan satu kondisi kesehatan tertentu, sehingga dengan kondisi ekonomi mereka kesulitan untuk mendapatkan pelayanan. Dan itu kita tetap layani dalam artian, contoh misalnya ada melahirkan, mereka tidak memiliki biaya, mereka tidak memiliki kartu BPJS dan sebagainya. Kami dari kelurahan akan tetap menjamin itu dengan memberikan surat keterangan tidak mampu. Dan kita dukung itu sudah berulang kali. Jadi faktor kemanusiaan yang kita tetap kedepankan. Sehingga kita tidak membeda-bedakan, oh ini masyarakat asli Fatu Besi, ini bukan dan sebagainya. Baik. Dalam tatanan tertentu. Nah ini tidak membeda-bedakan, tetapi juga kembali lagi ya ini berkaitan faktor kemanusiaan dan juga tidak bisa kita pungkiri. Ini berkaitan dengan faktor keamanan, kenyamanan itu sendiri, dan juga ini kalau kita melihat juga artinya mencegah lebih baik. Nah ini faktor-faktor yang bisa membuat masyarakat juga tidak menjadi nyaman. Nah kalau kita berbicara mengambil contoh juga ini kalau kita melihat di wilayah ya peran juga dari pemerintah setempat, lurah dan juga baik itu di kelurahan dan juga di RT untuk bagaimana mendata dari masyarakat itu sendiri. Dikala masyarakat itu tidak memiliki kartu ya atau identitas yang jelas. Nah ini ada juga yang mungkin berpikir jangan sampai ini teroris misalnya. Nah kira-kira seperti apa? Ini keamanan kenyamanan. Memang terlepas dari soal-soal kemanusiaan, pemantauan, kemudian pendataan itu tetap kita harus dilaksanakan bersama dengan Babin-Babinsa di RT RW masing-masing. Nah, itu mereka tetap harus melaporkan diri 21 kali 24 jam. Itu tetap harus untuk kita data. Kemudian beberapa kos-kosan juga kita akan data, tapi kita sudah datangi tuan kosnya, kita juga sudah datangi untuk memberikan informasi yang jelas mengenai keberadaan yang tinggal di sana. Dan itu memang terima kasih banyak dari Babin Kantipmas itu sudah banyak mendukung kita melakukan kegiatan pemantauan. Nah, jadi kalau misalnya dia datang dan kemudian dia ingin berdomisili dalam jangka waktu yang lama, maka didata oleh RT, kemudian dalam pantauannya kita 3 bulan kita mengeluarkan surat keterangan domisilinya. Nanti kalau dia lebih lama dari itu baru kita masuk untuk menjadi tapi itu juga harus dengan aturan. Dia juga harus membawa surat pindah, misalnya gitu. Kita tidak bisa langsung serta-merta memberikan dia, tidak. Itu sebatas domisili. Dan domisili itu kadang-kadang kita memberikan batas waktu. Karena biasa saja saudara-saudara kita seperti dari Kiser, jual jeruk dan sebagainya, mereka di sini kan bisa 2-3 bulan untuk bisa mengidentifikasi keberadaannya, aktivitasnya, kita harus data dia, kemudian kita berikan juga surat keterangan itu sehingga kalau dia pun mau berusaha dan sebagainya kita bisa bantu. Baik. Dan juga kalau kita berbicara di saat kita melihat wajah itu berseri, elok dalam hal ini satu wilayah juga tidak bisa lepas juga kalau kering-kering saja air bersih. Iya, air memang itu menjadi faktor atau menjadi persoalan juga di Kelurahan Fatu Besi. Apalagi ini Kelurahan Fatu Besi ini langsung ke perbatasan dengan ke pantai ya. Iya. Baik, mungkin kalau keluhan air bersih warga kami tidak terlalu bermasalah ya. Walaupun sebenarnya sumber air yang ada di kita ada mata air Oiba misalnya gitu. Dan uniknya ini lagi kakak. Bukan air Fatu Besi ya? Ya ini bukan air Fatu Besi tapi air Oiba gitu. Jadi dari sisi historis kan gitu nggak mungkin dirubah, tidak mungkin dirubah. Tetapi kita memiliki sumber mata air yang cukup besar, punya potensi, tetapi air itu sudah tercemar E. coli dan itu sudah pada taraf yang tinggi. Dan itu mata air Oiba itu juga dikuasai oleh dua PD, dua kepentingan yaitu PAM Kota dan PAM Kabupaten. Jadi ini menjadi persoalan juga. Memang ke depan kalau misalnya ada perencanaan pemerintah bisa ditreatment, tapi itu dengan biaya yang cukup besar. Itu mungkin lebih baik. Tapi masyarakat kita ada beberapa tempat yang menggunakan sumur yang kebetulan juga sumur-sumur itu mungkin sumur-sumur sungai bawah tanah dan dia tidak payau. Dia tetap tawar. Dan untuk kegiatan-kegiatan minum
itu biasanya teman-teman saudara-saudara kita di sana sekarang sudah banyak yang menggunakan air isi ulang gitu. Sedangkan untuk mencukupi kebutuhannya dia untuk MCK di Fatu Besi cukup untuk itu. Baik, dan juga ini bagaimana juga dengan penataan suatu wilayah dalam hal ini untuk Kelurahan Fatu Besi itu sendiri, Pak Lurah. Kita melihat juga ini sangat strategis, kalau kita mau bilang sangat strategis dan punya nilai eksotik ya. Nah, ini sangat eksotik dan di situ juga perekonomian juga semakin cepat sekali. Nah ini di saat sekarang ini juga pemerintah lagi kejar-kejarnya soal pariwisatanya dan lain sebagainya. Ini ada pasar umum tradisional di tengah kota dan juga ada pasar ikan ya, TPI. Ini bagaimana nih? Artinya menarik masyarakat juga untuk ke sana. Ini yang selama ini kita coba pikirkan bersama. Saya berterima kasih pada pihak TPI yang sudah menata itu dengan baik. Karena dengan tertata dengan baik, daya tarik orang itu bisa lebih baik dan datang lebih baik. Ikan-ikan tidak lagi harus dijual di bawah, tapi sudah di meja. Jadi itu menjadi soal. Saya juga berharap ke depan itu juga diikuti oleh PD Pasar. Karena kalau PD Pasar juga tertata dengan baik, itu wisata belanja juga kan, begitu kira-kira. Itu bisa diikuti juga banyak wisata kuliner. Saya tertarik dengan apa yang kakak bicarakan tadi. Kami waktu pada saat sosialisasi dari pihak TPI, pada saat ingin mereka lebih memperluas TPI, kami bersama tokoh masyarakat meminta bahwa kalau bisa warga kami diberikan ruang lebih luas supaya kami bisa juga menjajakan jualan kuliner kita di sana. Itu kan lebih bagus. Seperti kakak ketahui juga di Sumba misalnya, di Dermaga itu kan luar biasa. Dulu rencana kami, sayangnya karena kita terlambat, itu jalan di belakang di ET17 di belakang tembok toko 6 itu kita akan dengan dana kelurahan kita mau buat jalan. Nanti di situ di jogging track itu kita akan buat dengan perencanaan kita mau buat jagung bakar, kita mau bikin ikan bakar. Tetapi karena dengan adanya perluasan berarti kita mulai berubah rencana itu. Sehingga kita minta kepada pihak TPI, warga kita yang sekitar itu diberikan ruang untuk bisa berjualan kuliner di sana. Sehingga seperti kakak bilang tadi, luar biasa. Karena di Fatu Besi itu ikan datang satu kali, ikan mati satu kali, Papa. Ya tidak mati dua kali kan, karena semuanya datang dari sana. Itu luar biasa dan ini harus kita manfaatkan sedemikian rupa. Mudah-mudahan nanti setelah diperluas area TPI dengan direklamasinya di laut, itu juga menjadi salah satu pemicu warga masyarakat kita yang bisa yang hobinya kuliner bisa berjualan di sana dan itu menambah kasanah ekonomi. Dan satu catatan kakak, Fatu Besi ini kecil, tapi kalau kita lihat peredaran uang yang perputaran uang yang beredar di Kelurahan Fatu Besi dan itu menjadi salah satu pemasukan bagi kota ini dan bahkan provinsi ini. Jadi begitu kira-kira. Nah ini juga salah satu perencanaan ke depan ya, Pak Lurah, bagaimana juga wisata kulinernya juga berjalan, tentunya juga ini memberdayakan masyarakat di Kelurahan Fatu Besi itu sendiri. Nah selain itu mungkin ada lagi yang bakal dilakukan juga untuk dari pihak Kelurahan Fatu Besi sendiri berkaitan dengan bagaimana pembenahan wilayahnya dan sebagainya. Iya. Saya tahun depan masih tetap fokus kepada infrastruktur, salah satunya adalah drainase. Karena kita punya persoalan yang cukup rumit dan tahun ini saya terutama kalau sudah musim hujan itu selalu berdoa. Bagi orang lain mungkin musim hujan ini membawa berkah, tapi saya selalu berdoa mudah-mudahan jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena Fatu Besi itu secara geografis dia lebih rendah daripada kelurahan-kelurahan lain. Kalau musim hujan itu dari Oeba, dari Merdeka, itu airnya pasti menuju ke kami. Sedangkan kami belum ada gorong-gorong besar yang bisa memecah konsentrasi air yang turun itu dan dibuang ke masing-masing kali yang ada di sekitar kita. Dan akhirnya semua masuk ke dalam pasar, dan itu sedikit masalah. Apalagi kalau saudara-saudara kita di kelurahan-kelurahan lain, itu membuang sampah sembarang. Itu maka terjadi persoalan di muara. Karena kita punya muara Kali Tode, muara Kali Pasir Panjang.
Apalagi keluarga Muara Kali Tode itu itu ada 12 kelurahan yang sampai ke Fatu Besi, dan bayangkan kalau semua buang sampah di kali, maka akan terjadi banjir sampah yang akan sampai ke pesisir. Nah ini untuk persoalan ini sudah berapa lama berkaitan dengan drainase? Drainase kami sudah usul cukup lama. Setiap musrembang kami usulkan itu, tetapi karena mungkin dana juga, keterbatasan dana juga, sehingga belum ada drainase yang terintegrasi dengan baik, sehingga maksud saya itu kalau terintegrasi itu semua aliran itu bisa dikonsentrasikan pada satu aliran drainase dan dibuang ke salah satu kali. Nah, itu ya maksudnya seperti gitu. Sehingga kita menjadi persoalan kita tuh di sana. Jadi mudah-mudahan tahun depan drainase kita sesuai usulan bisa dibangun baru, sehingga untuk kegiatan-kegiatan lain bisa kita jalani dengan baik. Dan yang satu lagi, Pak Lurah, ini berkaitan juga dengan bagaimana pemberdayaan kepada masyarakat itu sendiri. Tadi kita sempat singgung juga untuk wisata kulinernya. Iya. Kalau kita bergeser sedikit soal PKK, nah ini kalau ibu-ibu di Kelurahan Fatu Besi sendiri, aktivitasnya mungkin ya ini yang lebih pada ibu-ibu rumah tangga. Iya. Ibu-ibu rumah tangga, saya bersyukur Pak, karena ibu-ibu rumah tangga kami juga itu tidak diam gitu. Ya karena semua suaminya ada, kalau misalnya di perikanan suaminya mencari, istrinya menjual. Atau mungkin mereka mengolah. Seperti contoh binaan kami itu ada melalui bantuan IFAD kita bikin dendeng ikan, kemudian kita bikin ikan asap dan sebagainya. Dan sekarang itu kan sudah dijual. Saudara-saudara kita sudah menjual itu di pasar-pasar dan pengelolaan yang lain. Sudah dilaksanakan atau dilakukan itu oleh ibu-ibu kita yang juga tergabung dalam PKK, bidang PKK. Oke. Dan ini tentunya sudah ada wadah untuk bagaimana ibu-ibu ini olahan dari ibu-ibu ini untuk dijual. Dan kembali lagi ini kalau memang nanti terwujud berkaitan dengan wisata kulinernya, berarti ya semuanya sudah fasilitas sudah ada nih, digunakan dengan baik. Iya, kami akan prioritaskan ibu-ibu yang sudah tergabung dalam kelompok-kelompok binaan kami, baik kelompok pengolahan, kelompok penjualan yang sudah ada, terutama di bidang perikanan. Itu kita sudah ada, nanti kita akan berikan ruang yang lebih besar lagi. Kemarin kita sudah coba, cuman memang tempatnya tidak memungkinkan waktu itu. Jadi apalagi minta maaf tempat itu agak berdekatan dengan berjualan daging babi ya. Sehingga kita harus mencari tempat yang jauh daripada itu, sehingga semuanya bisa menikmati. Baik, dan ini memang tanggung jawab kita bersama ya. Karena ini memang ada fasilitas umum, dalam hal ini juga ada pasar, ada semuanya ada di Kelurahan Fatu Besi. Jadi nanti semuanya berubah ya. Namanya Fatu Besi, air Fatu Besi. Iya. Pasar Fatu Besi. Nomenklaturnya dirubah. Baik, Pak Lurah, dan juga yang paling terakhir, mungkin ini juga harapan kita semua juga yang sementara menyaksikan obrolan pagi, dari hasil obrolan pagi kita melihat wajah kota dari Kelurahan. Silakan. Iya, saya berharap semua warga masyarakat bisa menjaga kebersihan, karena kebersihan itu bukan hanya bagian daripada kesehatan kita atau mungkin kebagian dari iman, tapi yang paling jelas bahwa kebersihan itu bagian daripada kehidupan kita. Saya menghimbau saya mohon izin, saya membawa himbauannya Bapak Wali Kota untuk mengatasi persoalan-persoalan krisis air yang sudah berjalan bertahun-tahun. Maka mari kita mulai saat ini untuk mulai tanam pohon. Kita hijaukan kota ini, dengan hijaunya kota ini, dengan banyak tumbuhan pepohonan, itu diharapkan air tidak cepat meresap ke dalam atau tidak cepat terbuang percuma. Kemudian menyiapkan anakan pohon, kita juga menetap anakan pohon. Kemudian setiap rumah itu juga menyiapkan atau membuat lubang-lubang resapan sehingga air itu langsung masuk ke tanah dan tidak menguap terbuang percuma. Dan juga kita harus hemat air, kita tidak boleh buang-buang air sembarang.
Dan sekali lagi kurangi sampah plastik. Karena minta maaf, saya juga akan berusaha mulai dari diri saya sendiri. Saya juga mulai ke pasar tidak membawa plastik, ya, tidak membawa pulang plastik. Ya, kita akan membawa tas sendiri, dan juga kita berharap di pasar, di PD pasar juga bisa, di TPI dan sebagainya. Mari kurangi. Himbauan itu juga mulai dari semua stakeholder yang berkaitan atau bersinggungan dengan produksi sampah itu sendiri. Itu yang perlu kita jaga sehingga wajah kota kita ini lebih baik. Kita melihat bahwa sekarang wajah kota sudah lebih baik, lampu-lampu sudah menyala di mana-mana. Itu programnya Bapak Wali Kota yang luar biasa. Taman kita juga sudah mulai bagus, dan saya pikir dengan lampu yang terang, semua yang terang, ekonomi bisa berjalan dengan baik, keamanan bisa terjamin dengan baik, dan kembali pada filosofi diri. Kalau kita juga hati kita tidak terang, maka bagaimana kita bisa menerangi orang? Maka kota juga seperti itu, harus terang sehingga kita bisa menuju smart city, semua bisa lebih cerdas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Lurah ini, dan juga semoga dengan himbauan dari Bapak Wali Kota yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah Batu Besi ini juga menjadi pertimbangan kita semua, apalagi sekarang juga kita sudah masuk dalam musim penghujan. Ya. Jadi semuanya juga dipersiapkan dengan baik, berkaitan dengan kesehatan, kebersihan dan lain sebagainya. Dan menarik juga pohon sepe. Ya. Ya. Ini di Kota Mas, ya ini sudah sangat menarik. Jadi di saat kita ke arah ke bandara juga ini lampunya juga sudah mirip kayak kembang. sepe, ya. Okay. Itu ikon Kota Kupang yang tidak harus kita, karena itu dekat sekali dengan sisi spiritual, ya kan, dan sisi alam, karena alam sudah mengingatkan kita bahwa Natal sudah dekat. Okay. Baik, terima kasih Pak Lurah Batu Besi Wayan Gede Astawa SOSMM sudah berbagi informasi dengan kita dan juga sudah melihat wajah Kota Kupang lebih dekat lagi dari Kelurahan Batu Besi. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk Anda juga pemirsa yang sementara menyaksikan obrolan pagi, dan kita akan jumpa lagi di lain waktu dengan tema obrolan yang berbeda. Sampai jumpa. Terima kasih.